Huawei punya tablet baru lagi nih, tablet Pro yang makin pro. Layarnya anti silau-silau klep, nggak ada lawannya. Desain premium, webcam bagus biar meeting yang makin proper. Dan ini dia Huawei MatePad Pro 13,2 terbaru. Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana menurut Reza? Kita udah sampai di akhir bulan Februari dan nggak lengkap rasanya kalau kita tidak ngebahas Huawei. Ya, jadi mereka baru aja ngegelar acara launching produk terbaru mereka di Kuala Lumpur, di Malaysia, dan di situ mereka memamerkan banyak sekali produk baru. Antaranya ada smartphone lipat yang super keren itu. Terus ada smart band baru yang sedang dicoba-coba juga, serta ada satu lagi tablet Pro yang bakal kita omongin di video kali ini. Ini adalah Huawei MatePad Pro 13,2 Peppermint Edition terbaru. Dan by the way, mohon maaf nih suara saya lagi agak sedikit bindeng ya, jadi tidak maksimal ya. Jadi tolong sabar-sabar aja, jangan dikomentarin ya. Udah saya bilang di depan kalau suaranya lagi agak bindeng. Anyway, sebagai produk baru udah pasti dong ini harus ada peningkatan dibandingkan versi sebelumnya yang rilis 2023 yang lalu. Dan by the way, jangan salah bandingin sama MatePad Pro 12,2 yang rilis Oktober kemarin ya. Jadi ini beda ukuran, beda spek sekalipun namanya sama-sama Pro. Jadi ya bisa dibilang ini adalah versi upgrade dari yang rilis di 2023 yang lalu. Seperti biasa, Huawei masih hadir dengan paket komplit mereka ya, tablet bersama aksesoris ya. Jadi kita dapat sepaketan, yaitu dapat tabletnya, ada case sekaligus keyboard, ada stylus dan juga Bluetooth mouse. Selain itu, selama masa promo, Huawei juga memberikan bonus nih, setiap pembelian tablet barunya ini akan dapat free TWS, jadi biar makin lengkap experience-nya. Dari seri MatePad Pro yang terbaru ini, desainnya itu ngikut dari yang versi 12,2 yang lalu. Ya, jadi golden silk design lah sebutannya. Warna emasnya kalau menurut saya kalem, bukan yang gonjreng bling-bling gitu ya. Jadi lebih dapet elegannya. Dan gold begini mungkin emang bukan warna buat semua orang, tapi karena dia kan kalau dipakai namanya juga tablet, ketutupan sama casing seperti ini. Jadi bisa dengan cepat dilupain lah bagi mereka yang mungkin tidak terlalu suka dengan warnanya. Nah, yang saya yakin pada suka itu adalah dari dimensi perangkatnya. Ini tuh ukurannya nggak terlalu besar untuk sebuah tablet dengan layar 13 inch. Terus, ini juga tipis dan ringan sekali ya, dengan atau tanpa keyboard. Bobotnya juga cuma segini dan tebalnya tuh hanya 5,5 mm aja, yang pasti adalah dimensi yang oke banget buat mereka yang suka mobile. By the way, untuk keyboard sama stylusnya, ini keduanya sudah menggunakan koneksi Neuralink andalan Huawei yang minim latency dan minim delay. Itu bikin ketikan atau goresan ketika kita lagi gambar atau apapun jadi terasa lebih responsif dan tentunya real time. Bahkan kalau misalnya kita iseng nih, kita lagi gambar terus kita taruh kertas gitu di atas layarnya, ini masih kelihatan sangat responsif sekali. Untuk keyboard ya, ini juga masih bisa dipisah dan bisa menyesuaikan sama macam-macam skenario pemakaian yang beda-beda. Ada mode PC ya yang standar kayak kita banyak pakai itu untuk tablet dengan keyboardnya. Ada split form yang bisa dipisah dan juga studio form dengan kita menekuk bagian belakang covernya seperti ini. Jadi ini adalah banyak sekali macam-macam jenis pemakaiannya. Untuk yang split form ini bahkan dia masih bisa connect dengan mulus ketika kita misalnya ada beda ketinggian atau mungkin ada jarak sedikit, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, sekarang baru deh, sesuai nama seri perangkat tabletnya, udah ketahuan Peppermint Edition, maka fokusnya adalah di layar Peppermint yang memang sudah menjadi andalan Huawei beberapa rilisan terakhir. Kali ini dipasang pada versi layar lebih besar, yaitu 13,2 inch dengan screen to body ratio 94%. Ini adalah angka yang tinggi sekali di industri tablet. Secara specs ini udah high end banget. Panelnya juga udah pakai flexible OLED, resolusinya tinggi, rasio kontrasnya pun bagus, refresh rate yang udah 144 Hz untuk experience yang lebih smooth. Bezelnya kalau kita lihat juga tipis dan bikin tampilan tabletnya itu jadi kelihatan lebih premium lagi. Kita juga bisa lihat ada sedikit bonus notch di bagian atas untuk webcam, dan by the way ini kualitas webcamnya masih oke banget untuk kita pakai bisa lagi meeting atau video call. Jadi buat mereka yang mau pakai Huawei MatePad Pro 13,2 untuk misalnya pakai Zoom, Google Meet dan lainnya, ini experience-nya oke, mulus, nggak ada kendala. Nah, untuk Peppermint-nya sendiri, ya ini masih di layar yang sangat memanjakan mata kalau menurut saya. Lapisan atau coating Peppermint-nya ditingkatkan sama Huawei dan makin bagus untuk mengurangi pantulan. Tekstur layar itu pas diraba juga familiar banget dan masih ada suara kayak
goresan di kertas gitu kalau kita ngegoresin si stylus di layarnya. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah layar Papermate terbaik yang pernah saya cobain. Terus kalau misalnya kita bandingin sama layar tablet yang glossy, kali aja mungkin ada yang belum terlalu familiar Papermate tuh bedanya gimana sih? Nah di sini saya ada iPad Pro M4 yang baru, dia tapi layarnya masih yang glossy aja. Dan hasilnya itu memang beda banget sih. Papermate itu membuat tampilan atau pantulan cahaya itu menjadi sangat minimal. Jadi kalau misalnya kita pakai itu jadi enak matanya. Untuk multimedia saat pakai nonton kayak Netflix atau streaming lainnya juga udah cakep banget. Jadi buang jauh-jauh persepsi kalau layar Papermate itu nggak enak buat dipakai nonton. Ya TV premium aja udah banyak nih sekarang yang layarnya pakai finishing matte begini biar nontonnya itu jadi lebih nyaman. Aspek lain lagi pasti juga buat produktivitas ini enak ya, lebih nyaman saat ngeliatin layar berlama-lama ketika kerja. Mau kita indoor ada lampu atau mungkin outdoor di belakang ada matahari segala macam, kita tetap bisa ngeliat layar dengan sangat baik. Sesuatu yang bikin experience pakainya tuh jadi lebih oke kalau kita bandingkan sama laptop konvensional. Nah ngomongin soal laptop, poin produktivitas ini juga masih menjadi aspek yang selalu diangkat sama Huawei yang tentu didukung sama specs yang begitu baik. Buat yang penasaran soal chipset di tablet ini tuh pakainya adalah Kirin T92. Pas masa review sekarang, saya coba googling nyari info gitu, Kirin T92 itu masih sedikit sekali infonya. Terus saya coba untuk install aplikasi benchmark kayak Antutu itu juga nggak bisa di tablet ini. Jadi untuk percobaan aplikasi begini ya dengan metode yang standar kita lewatin aja dan langsung ke use case benerannya. Dan by the way untuk tablet yang di Indonesia ini dia hadir dengan RAM 12GB dan kapasitas penyimpanannya itu adalah 512GB. Untuk urusan kerja kantor ya yang standar, MatePad terbaru ini tentu masih ngandelin PC level WPS Office yang Huawei banget. Ya dipakai buat buka file PPT dengan ukuran besar, terus bisa juga sambil browsing dengan banyak tab. Tablet ini masih lancar banget. Buka file Word dengan page yang banyak pun gak masalah sama sekali. Terus di PC level WPS Office ini juga kita kebantu banget untuk produktivitas karena dia udah bisa multi window, interface yang mirip banget sama aplikasi pengolahan yang bisa kita gunakan di PC. Terus Excel-nya bisa pivot table, bisa bikin chart, bikin PPT dan segala macam dengan berbagai macam animasi. Jadi ngebantu banget lah buat kerja di mana aja. Terus selain PC level WPS Office, aplikasi eksklusif lain yang jadi poin penting di sini adalah GoPaint. Waktu MatePad Pro 13,2 rilis di 2023 belum ada nih GoPaint ya buat yang suka gambar. Nah sekarang udah ada, kanvasnya itu bisa sampai resolusi 8K dengan banyak pilihan brush, terus dia bisa buka sampai 29 layers di resolusi 8K tadi. Dan dengan performa specs yang lebih baik, experience-nya tentu jadi lebih smooth dan nyaman bagi yang emang pengen memaksimalkan tabletnya untuk gambar-gambar. Terus untuk para konten kreator video, yang ngedit video resolusi tinggi di CapCut. Kita pakein efek, kita kasih caption dan macam-macam, itu masih kuat, nggak masalah sama sekali. Waktu render di resolusi 4K video CapCut tuh saya tes juga nggak lama. Jadi sebenarnya untuk mendukung produktivitas sebagai konten kreator bikin video masih oke banget. Terus satu lagi buat gaming ya, saya ngetes Mobile Legends setting rata kanan sih lancar, bisa-bisa aja. Emang sih nggak practical main Mobile Legends di tablet segede gini gitu, tapi at least secara specs dan performa itu udah enak. Terus saya cobain juga untuk main Honkai Star Rail. Settingannya emang nggak direkomendasikan rata high semua, tapi overall ini masih bisa banget untuk dipakai. Ya balik lagi, Huawei MatePad ini kan sebuah tablet yang lebih ditujukan untuk produktivitas ya pada pemakaian. Tapi bukan berarti dia tidak bisa gaming gitu, bisa, tapi mungkin tidak dengan settingan yang paling tinggi. Selain itu, di tablet barunya ini, Huawei juga meningkatkan sistem cooling dari perangkatnya. Mereka menyebutnya dengan Innovative 3D Heat Dissipation Architecture. Ya, namanya keren banget. Performanya tetap kenceng ya, tapi dia bikin perangkatnya jadi nggak cepet panas. Jadi bagus banget ya untuk pemakaian. Terus buat kapasitas baterai di tablet ini yang masih sama seperti yang versi sebelumnya, yaitu 10.100 mAh yang efisien dan nggak habis untuk pemakaian satu hari ya. Jadi misalnya konteksnya buat kerja, kita lagi ngetik-ngetik bikin report, email, browsing, kerja remote ya, itu sebenarnya nggak perlu bawa charger. Bawa pun nggak apa-apa sih karena ukurannya kecil dan sekarang udah support sampai 100 watt supercharge. Jadi untuk ngisi baterainya jauh lebih cepat dan nggak perlu buang waktu lagi. Jadi lewat tablet barunya ini, Huawei kembali ngerilis produk bagus untuk memberikan tablet experience yang udah bisa sangat bersaing sama laptop ya. Bahkan lebih baik di harga yang sama gitu. Banyak kelebihan yang tidak bisa ditemukan di laptop kalau harganya segini, yaitu kayak layar anti-glare, touchscreen, resolusi tinggi, support stylus, perangkatnya juga tipis dan ringan pas dibawa-bawa.
Ini juga melengkapi line up tablet Pro Huawei sekaligus menambah opsi dengan ukuran yang lebih besar. Jadi kalau mau yang opsi lebih kecil sedikit ya ada alternatif yang versi 12,2 sebelumnya. Jadi tinggal disesuaikan aja butuhnya kayak gimana ya, balik ke preferensi masing-masing. Palingan poin yang masih tetap atau perlu diinfo untuk para user baru Huawei yang mungkin masih awam gitu ya adalah seputar aplikasi. Newsflash, sekarang app gallery itu makin bagus dan fleksibel. Tinggal kita ketik mau cari aplikasi apa ntar bakal muncul. Sekalipun emang dia nggak tersedia secara native di Huawei App Gallery, tapi dia nanti bakal langsung dicariin sumber download yang aman sama si Huawei. Jadi harusnya untuk soal aplikasi itu udah nggak jadi kendala lagi. Dan untuk pre-order sendiri, Huawei MatePad Pro 13,2 ini udah bakal bisa dipesan nanti tanggal 26 Februari 2025. Harganya itu 16 jutaan ya. Kalau dibandingkan sama iPad Pro yang harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal tanpa aksesoris ditambah lagi dan segala macamnya. Ini tentu adalah penawaran sangat menarik dan worth it sekali dari Huawei. Tablet flagship dengan layar OLED fleksibel, terus dia ada bonus benefit hingga ya tuh 6 juta lebih ya berupa keyboard, ada stylus, mouse dan gratis tvOS juga ada Huawei FreeBuds 5. Jadi buat kalian yang emang tertarik untuk mencoba tablet baru yang layarnya menarik sekali ya dengan segala macam kelengkapannya, bisa cobain ini ya, bisa cobain aja, linknya saya taruh lengkap di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang guys gitu aja dulu buat sedikit ngomongin impression saya tentang Huawei MatePad Pro 13,2 yang baru. Makasih banyak nonton sampai habis, Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.